Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Permata Islami. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang iblis yang bernama Azazil. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah. Dia menyembah Allah selama 1000 tahun. Lalu Allah mengangkatnya ke langit pertama. Azazil menyembah Allah 1000 tahun, begitu pula seterusnya, hingga Allah mengangkatnya sebagai ketua malaikat. Apapun perintah Allah kepada malaikat adalah perintah baginya. Azazil adalah imam bagi semua malaikat. Ada riwayat mengatakan Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Tidak tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya kepada Allah. Diusirnya Azazil dari surga karena takaburnya. Pada suatu riwayat menceritakan masalah Lauh Mahfud. Malaikat Israfil melihat yang tersurah di Lauh Mahfud adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun, tapi hanya karena satu kesalahan maka ibadah hamba itu tidak diterima oleh Allah dan hamba itu dilaknat hingga hari kiamat. Maka menangislah Israfil karena bimbang makhluk yang tersurat di Lauh Mahfud itu adalah dirinya. Maka diceritakanlah Israfil kepada segala malaikat pengalamannya melihat apa yang tersurat di Lauh Mahfud. Maka menangislah sekalian malaikat karena takut dan bimbang nasib mereka. Lalu kesemua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam kepada para malaikat, agar Azazil akan mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun mendoakan keselamatan di dunia dan di akhirat kepada seluruh malaikat dengan doa, "Ya Allah, janganlah Engkau murka terhadap mereka, para malaikat." Malangnya, Azazil lupa untuk mendoakan keselamatan untuk dirinya. Selepas mendoakan ke semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga, Azazil terlihat suratan yang menyatakan ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang muqarrabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan. Tapi hamba tersebut mengingkari perintah Allah, lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Selain doanya yang mustajab, Azazil juga dikenali juga sebagai Sayyidu Malaikat, penghulu para malaikat dan khazinul jannah, yaitu bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan, meski berbeda-beda. Pada langit lapis pertama, ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah. Di langit lapis kedua, julukan kepada Azazil adalah Raki atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Kashi karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit yang kelima, menyebut Azazil sebagai Qanit karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam, gelar Mujtahid adalah ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah. Pada langit yang terakhir, yaitu langit ketujuh, ia dipanggil Zahid karena kesederhana dalam menggunakan sarana kehidupan. Selama 120.000 tahun, Azazil, si penghulu para malaikat, menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan. Hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah pemimpin di muka bumi. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat menjawab, "Ya Allah, mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpah darah di bumi? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau." Lalu Allah menciptakan Adam.
dan memerintahkan malaikat untuk sujud menghormat kepada Adam. Azazil sebagai imam para malaikat sepatutnya lebih dahulu bersujud memimpin para malaikat. Akan tetapi Azazil menolak karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik dari Adam. Sementara para malaikat lain terus sujud tanpa dipimpin oleh malaikat Azazil. Karena Azazil tidak ingin sujud kepada Adam, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah yang diadun?" Keengganan sujud ini berpunca dari hasad dengki iblis, yaitu Azazil yang iri hati apabila Allah hendak melantik Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Kerana ia dijadikan dari api, sedangkan manusia dijadikan dari tanah yang busuk dan melekat. Azazil durhaka kepada Allah, takabur dan lupa daratan. Maka terhalaulah Azazil dari syurga. Namanya diubah kepada Iblis. Apabila Iblis diturunkan ke bumi, dia berjanji akan menyesatkan manusia serta keturunannya. Ia berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri tempo kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit di antara mereka itu." Lalu Allah berfirman kepada Iblis, "Pergilah, lakukanlah apa yang engkau rencangkan. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua, sebagai balasan yang cukup." Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelaran dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tidak layak bersujud kepada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah melihat tingkah dan sikap Azazil lalu bertanya serta memberi gelar baru baginya, Iblis. "Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Mendengar pertanyaan Allah, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil. Sebaliknya, ia malah menentang dan berkata, "Ya Allah, aku memang tidak baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah." Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir." Azazil, Iblis, sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia, dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bibit kesombongan dari Azazil sejatinya sudah bersemai sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, "Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku ikut mengutuknya." Azazil lupa dirinya adalah juga hamba Allah yang tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu syurga juga boleh menimpa kepada sesiapa saja, termasuk dirinya Azazil. Lalu demi mendengar ketetapan Allah, Iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan."
Allah bermurah hati dan iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Sia-sialah Azazil, padahal Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, dan yang paling banyak ibadahnya. Dan setelah itu Allah mengubah Azazil menjadi wajah yang begitu buruk. Demikianlah kisah malaikat Azazil yang tidak ingin bersujud kepada Adam dan diubah namanya menjadi iblis. Sekian dan terima kasih.